Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Mirna Juliana, NIM 17.24097. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin abdillahi amma ba'du. Puji syukur tak henti kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiada henti memberikan nikmat, berkah, dan hidayahnya kepada kita semua. Karena nikmat dan hidayah dari Allah berupa keimanan dan keislamianlah yang membuat kita tetap kokoh berjalan di atas jalan Allah. Dan nikmat kesehatan dan kesempatan dari Allah pula sehingga kita bisa melaksanakan salah satu aktivitas yang merupakan kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu menuntut ilmu. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke muka bumi ini sebagai lil alamin, yang telah menggempur kesesatan dan mengibarkan panji-panji kebenaran, serta memperjuangkan Islam hingga sampai kepada kita sebagai rahmat tak terperi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman yang saya hormati dan semoga Allah muliakan, saat ini saya akan membahas tema mengenai keutamaan menuntut ilmu. Kita lahir di bumi ini dalam keadaan tidak berilmu. Oleh karena itu, semua orang tua wajib mendidik dan mengajarkan ilmu pengetahuan kepada anak-anaknya. Karena manusia lahir ke bumi dalam keadaan tidak berilmu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan semua manusia, terutama umat Islam, untuk belajar atau menuntut ilmu sebagai bekal untuk menjalani hidup. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah, belajarlah, karena seseorang tidak dilahirkan dalam keadaan pandai, dan pemilik ilmu itu tidak sama dengan orang yang bodoh. Dalam pandangan Islam, ilmu bagaikan sesuatu yang tergolong suci. Ilmu bagaikan cahaya atau pelita di dalam malam yang gelap. Seseorang tidak akan berjalan dengan baik di malam yang gelap tanpa pelita atau cahaya. Demikian juga dengan ilmu. Mengenai perintah menuntut ilmu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan secara tersirat dalam wahyu yang pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Quran Surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah. Allazi 'allama bil qalam. Yang mengajarkan manusia dengan pena. Allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan kepada manusia yang tidak diketahuinya. Wahyu pertama ini sebagai pengangkatan Nabi Muhammad SAW menjadi utusan Allah, memerintahkan Iqra, bacalah, meski secara tidak langsung mengatakan belajarlah. Namun perintah Allah dalam ayat ini untuk membaca adalah perintah tersirat kepada manusia untuk belajar, karena membaca adalah salah satu cara untuk belajar. Membaca di sini bukan hanya sekedar membaca buku atau materi pelajaran, tetapi juga bermakna sebagai perintah untuk membaca atau memahami tanda-tanda kebesaran Allah. Tidaklah kita sadari bahwa wahyu yang pertama ini mengandung makna yang luas tentang pentingnya belajar. Allah tidak menurunkan wahyu pertama ini berupa perintah untuk sholat, zakat, puasa, dan lain-lain, tetapi perintah berupa Iqra, bacalah. Ini menunjukkan bahwa sebelum kita beramal, kita harus berilmu, yang insya Allah akan mengantarkan pada kebahagiaan dunia dan akhirat. Islam tidak menghendaki umatnya sengsara di dunia dan di akhirat. Oleh sebab itu, perintah untuk menuntut ilmu tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Tegasnya,
Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap orang Islam, walaupun di tempat yang jauh dari negerinya. Seperti sabda Nabi Muhammad SAW, tuntutlah ilmu walaupun di negeri Cina. Karena sesungguhnya menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayap mereka pada penuntut ilmu karena ridho terhadap ilmu yang dituntutnya. Dari ayat dan hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum menuntut ilmu pada dasarnya fardu atau wajib. Ada yang fardu ain dan fardu kifayah. Hukum menuntut ilmu bisa berubah menjadi haram jika ilmu yang dipelajari mengandung mudarat bagi dirinya sendiri ataupun orang lain. Allah mewajibkan manusia untuk menuntut ilmu bukan tanpa sebab. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu sebagaimana di dalam firman-Nya di Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 yang artinya, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang beriman di antara kalian dan orang-orang berilmu agama beberapa derajat. Satu hal yang harus diketahui bahwa orang yang berilmu memiliki pendirian yang teguh, tidak mudah terombang-ambing dan tidak mudah tergoda oleh bujukan syaitan. Bahkan dalam sabda Rasulullah menyebutkan, seseorang yang berilmu akan lebih sulit digoda oleh syaitan daripada 1000 ahli ibadah yang tidak berilmu. Hadis riwayat Tirmizi. Yang harus kita ingat adalah ilmu yang kita miliki hendaknya tidak membuat kita tinggi hati dan merasa lebih hebat dari orang lain. Niat menuntut ilmu didasari keikhlasan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang menuntut ilmu dengan niat untuk membanggakannya di hadapan orang lain akan diancam dimasukkan ke dalam neraka. Seperti sabda Rasulullah SAW yang artinya, janganlah kalian menuntut ilmu untuk membanggakannya terhadap para ulama dan menuntut ilmu untuk diperdebatkan di kalangan orang-orang bodoh dan buruk perangainya. Jangan pula kalian menuntut ilmu untuk penampilan dalam majelis dan menuntut ilmu untuk menarik perhatian orang-orang kepadamu. Barang siapa seperti itu, maka baginya adalah neraka. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Ilmu pengetahuan berkembang seiring perkembangannya zaman. Jika kita berhenti belajar, sedangkan ilmu pengetahuan semakin berkembang, maka kita akan tertinggal. Oleh karena itu, proses belajar manusia tidak hanya berhenti ketika kita menyelesaikan studi di bangku pendidikan. Menuntut ilmu tidak hanya dilakukan di bangku sekolah atau kuliah. Sejatinya di dunia ini adalah laboratorium pendidikan. Setiap elemennya adalah sarana untuk menambah wawasan dan mengambil pelajaran. Karena itulah, proses belajar manusia seharusnya berawal sejak manusia dilahirkan hingga kematian menjemput. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tuntutlah ilmu dari buayan hingga liang lahat. Hadis tersebut menjadi dasar ungkapan long life education atau pendidikan seumur hidup. Berdasar dari hadis itu pula, seharusnya kita termotivasi agar tidak lelah untuk belajar. Kita niatkan perjuangan menuntut ilmu ini sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan niat suatu hari kelak kita akan membagi-bagikan kepada orang lain, agar ilmu yang kita miliki tidak hanya bermanfaat untuk kita sendiri, tetapi juga bermanfaat untuk orang lain. Selama kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan pernah berhenti belajar hal-hal yang bermanfaat. Dengan niat ikhlas karena Allah, mudah-mudahan kita semua memperoleh keutamaan menuntut ilmu seperti yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul-Rasulnya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika ada kekurangan, itu datangnya dari diri saya sendiri sebagai makhluk dhaif yang tidak luput dari khilaf, dan atas kesalahan itu mohon dimaafkan dan saya mohon ampun kepada Allah. Semua kebenaran yang terucap datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Sang Khalik yang maha sempurna. Semoga dapat dijadikan pelajaran dan bahan renungan. Saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.